Baik, untuk sesi 2 kali ini sama dengan sesi satu tadi, akan dinilai oleh para dewan juri, yaitu Bapak Roni Darmawan Syaalnur dan Ibu Yuyun Umniyatun. Kepada Bapak Roni dan Ibu Yuyun, sudah standby ya Bapak Ibu di dalam room Zoom? Ya, siap. Baik, kalau gitu saya akan membacakan peraturannya sama dengan yang tadi, tapi saya akan bacakan kembali. Peraturannya yaitu setiap pembicara dari masing-masing tim, baik pembicara 1, 2, dan 3, akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Dan di terakhir akan ada waktu untuk menyampaikan kesimpulan atau final statement yang akan diberikan waktu 3 menit. Dan apabila interupsi akan diberikan waktu 1 menit, didahului dengan raise hand. Dan masing-masing tim memiliki hak untuk menerima atau tidak menerima interupsi tersebut. Dan interupsi dilakukan pada saat waktu berbicara. Di luar dari waktu berbicara, maka interupsi tidak akan diterima. Baik, untuk tim Ambis Kuliah dan tim debat online, apakah sudah siap? Siap, Kak. Baik, kalau sudah siap, saya akan membacakan mosi untuk sesi kali ini. Mosinya yaitu, Dewan ini memilih iklim sosial di mana rasa cinta atau eros dilihat sebagai disparitas emosional disparitas emosional daripada afirmasi potensi dalam menyangga lingkungan fisiko-sosial dalam melindungi kader kesehatan bangsa. Dan untuk sesi kali ini yang menjadi tim pro atau tim pemerintah adalah tim Ambis Kuliah, dan tim kontra atau tim oposisi adalah tim debat online. Apakah yang saya sampaikan sudah sesuai dengan hasil spin tadi? Ya, sesuai, Kak. Baik, kalau sudah sesuai, kita akan mulai sesi debatnya kali ini. Sebelumnya untuk seluruh peserta yang akan berlomba diharapkan untuk menyalakan kameranya. Baik, kita akan mulai sesi lomba kali ini. Dimulai dari tim Ambis Kuliah, pembicara 1, untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada pembicara 1 tim pro, dipersilakan dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim pro, tim Ambis Kuliah. Perkenalkan saya Sahidatul Sofa, dan pembicara kedua saya Farwita Salihah, dan pembicara ketiga saya Agustin Gabriel Jangkang. Di sini kita akan memperdebatkan mosi, yaitu Dewan ini memilih iklim sosial di mana rasa cinta tertinggi dilihat sebagai disparitas emosional daripada afirmasi potensi dalam menyangga lingkungan psikososial dalam melindungi kader kesehatan bangsa. Dewan juri yang terhormat, di sini kami akan mendefinisikan terlebih dahulu, yaitu di mana rasa cinta adalah rasa keterikatan pada lawan jenis atau pasangan. Yang kedua yaitu disparitas emosional, yaitu ketidakseimbangan emosional yang menyebabkan berubah-ubahnya kondisi di mana ketidakseimbangan ini bisa berdampak baik dan berdampak buruk, tetapi kita harus bisa mengontrol emosional itu menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu afirmasi potensi, yaitu di mana sikap pemikiran dari setiap individu dengan menitik beratkan hasil yang harus positif. Yang keempat yaitu di mana kader kesehatan bangsa. Di sini maksud kami kader kesehatan bangsa adalah generasi muda dan remaja. Sehingga memasuki latar belakang mengapa mosi ini pantas diperdebatkan, kita lihat dulu Dewan Juri yang terhormat pada jenis emosi. Ada jenis emosi yaitu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang menyenangkan yaitu di mana ketika kita senang, gembira mencintai seseorang, kita dapat mengungkapkannya secara langsung, dan juga kita dapat memberikan pengelolaan pada diri kita agar emosional itu tetap sesuai dengan bisa diterima oleh pasangan. Yang kedua yaitu tidak menyenangkan, di mana ketika kita sedih, kita marah, dan kita merasa tertekan, nah itu menjadi sebuah emosional yang bisa berdampak buruk. Nah, selanjutnya apa manfaat dari emosional ini, disparitas emosional ini? Dampak baiknya adalah di mana ini dapat menurunkan stres, di mana dapat menurunkan stres itu otomatis ketika kita menyenangkan diri kita sendiri, yaitu kita memiliki emosional yang nantinya akan menyenangkan diri kita, mencari sebuah hal yang bisa menyenangkan kita sendiri, yaitu otomatis akan tersalurkan ketika kita stres. Misal kita bisa menurunkan stres kita ketika kita mengalami emosional. Lalu ini akan berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup. Karena apa? Karena emosional ini perlu dikeluarkan. Apabila tidak dikeluarkan, ya seperti menggunakan afirmasi potensi
itu kan menyebabkan kita tidak mengeluarkan dan kita menekan diri kita pada sesuatu yang sebenarnya akan beresiko pada kesehatan mental kita. Lalu di sini kita lihat lagi bahwa potensi dari cinta dan juga rasa disparitas emosional ini akan berdampak positif juga pada diri kita sendiri dan juga kesehatan bangsa, di mana ketika masyarakat kita tidak stres lagi dan mereka bisa menyenangkan diri mereka dengan hal yang baik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka itu akan berdampak baik. Dan selanjutnya memasuki argumen kami, yaitu di mana argumen yang pertama kami, mengapa kami setuju dengan disparitas emosional ini, di mana yang pertama hubungan antara cinta dan disparitas emosional itu berdampak baik dan juga baik untuk kesehatan bangsa kita. Yang kedua yaitu hubungan mental health dengan cinta, yang dimana ini akan berkaitan dengan kesehatan mental. Yang ketiga yaitu afirmasi potensi, jatuhnya seperti toxic positivity. Dan juga pada permasalahan kita saat ini, yaitu kita lihat pada media-media di saat ini, media sosial, seperti misalnya ketika saya mengunggah sebuah hal yang misalnya ketika saya sedang lomba, dan ketika saya lomba itu saya katakan bahwa saya kalah, lalu orang-orang akan menganggap bahwa saya itu adalah orang-orang yang tidak kompeten, dan padahal sebenarnya tujuan saya mengunggah hal konten tersebut adalah untuk menyenangkan diri saya, memberikan sebuah pengakuan pada diri saya bahwa sebenarnya saya siap dan mampu untuk mengikuti perlombaan walaupun saya kalah, tetapi orang-orang di luar sana menganggap bahwa saya itu adalah tidak memiliki kemampuan, dan orang-orang berpikir bahwa harusnya kamu itu menjadi orang yang bisa untuk memenangkan lomba tersebut dan sebagainya, sehingga ini akan menekan kepercayaan diri saya dan menyebabkan saya menjadi tertekan. Karena apa? Karena kita ambil contoh seperti kasusnya KKI, di mana KKI tersebut ketika dia menampakkan dirinya sebagai orang yang baik dan sebagainya, sebagai orang yang positif, tetapi masyarakat dan netizen malah membuli dia. Karena apa? Karena orang-orang menganggap bahwa dia alay, dia lebay dan sebagainya. Itu kan menyebabkan emosional yang dimiliki seseorang itu menjadi tertekan, sehingga harusnya dalam konteks pasangan pun kita harus menerapkan itu, di mana kita harus menyampaikan, mengungkapkan segala emosional kita, agar apa? Agar pasangan juga memahami kita dan kita dapat mencari jalan keluarnya. Tidak dengan kita harus berpikir selalu positif terhadap pasangan, tetapi kita tidak mencari jalan keluarnya. Nah, Dewan Juri yang terhormat dan tim lawan yang kami banggakan, di sini kami telah menjelaskan bahwa betapa relevannya disparitas emosional ini lebih mampu terhadap menyangga lingkungan psikososial. Ketika adanya rasa disparitas emosional ini dan kita menjadi lebih terbuka dan mengungkapkan rasa emosi kita, itu akan menyebabkan orang-orang mengerti kepada kita, dan juga bentuk emosi ini nanti akan menciptakan keserasian, selain itu keserasian, kebersamaan, dan menyebabkan hubungan dari seseorang yang menjadi pasangan dan generasi muda itu semakin erat. Dan juga permasalahan seperti waktunya sudah habis. Di mana kasus bunuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara satu dari tim Pro. Selanjutnya kita beralih ke pembicara satu dari tim kontra. Kepada tim kontra pembicara satu, dipersilakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Terhitung dari saya, dimulai dari 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan teman-temanku yang saya banggakan, di sini saya akan membacakan ulang sebelum saya mengutarakan argumen saya. Dewan ini percaya memilih iklim sosial di mana rasa cinta dilihat sebagai disparitas emosional daripada afirmasi potensi dalam menyangga lingkungan psikososial dalam melindungi kader kesehatan bangsa. Perlu kita ketahui bersama, argumen saya tidak setuju dengan apa yang sudah dijelaskan. Karena apa? Kalau kita tahu bersama bahwa rasa cinta ditanam itu untuk mengobati adanya disparitas emosional, artinya suatu yang tidak menyenangkan. Itu titik yang saya garis bawahi. Kemudian di sini saya akan mendukung afirmasi potensi dalam menjaga lingkungan sosial dalam melindungi kader kesehatan bangsa. Karena kita tahu bahwa dalam penanganan pandemi, pemerintah sudah memiliki kewajiban dalam melindungi dan kesejahteraan masyarakat, baik dalam masalah kepanganan maupun dalam
kesehatannya terlindungi. Karena kita ketahui bersama bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Dan kalau dia sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, itu sudah otomatis bahwa pemerintah itu ada rasa cinta terhadap melindungi masyarakatnya. Nah, di sini kan sangat penting diwujudkan bukti rasa cinta pemerintah ini dibuktikan dengan apa? Dengan melindungi kader kesehatan bangsa. Karena kita tahu melindungi nakes adalah sangat penting. Memperkuatkan potensi nakes itu sangat penting. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kesejahteraan sekarang nakes itu sangat kurang. Kemudian kita tahu bahwa beberapa nakes masih ada ancaman stigma dari masyarakat. Nah, ini sangat penting pemerintah untuk melindungi nakes dari kesejahteraan, ya, bagaimana dia tercukupi dari segi makannya dari bagaimana dia memenuhi kebutuhan keluarganya, bagaimana nakes ini tidak diusir dari lingkungannya karena dengan perspektif bahwa dia membawa virus. Kedua, peran kader adalah sebagai potensi bangsa dan mendukung saat ini. Karena maaf tidak, untuk peran kader sebagai potensi bangsa, karena kita tahu bahwa masalah saat ini tidak hanya masalah pandemi saja, tapi masih ada masalah penting yang perlu butuh potensi dari kader. Karena kita tahu bahwa masalah saat ini adalah tidak hanya masalah pandemi, tapi juga masalah stunting. Dan ini sangat penting untuk mendukung kesehatan, ya, karena kita tahu bahwa saat ini aja ya, posyandu itu untuk saat ini tuh selesai itu tidak bentar, tapi butuh waktu yang lama 5 jam untuk mempersiapkan protokol kesehatan. Kemudian pemberdayaan kader itu sangat penting dan tidak hanya dalam menangani pandemi saja, karena kita tahu bahwa kader kesehatan adalah ujung tombak dari penyelesaian masalah kesehatan. Tidak, terima kasih. Kemudian sangat penting juga bukti pemerintah dalam melindungi kader kesehatan juga adalah adanya pelatihan kader kesehatan untuk memperkuat fungsinya, karena kita tahu bahwa banyak di daerah-daerah kita kader-kader kesehatan yang memang belum potensi dalam membantu masyarakat di posyandunya. Ini sangat penting untuk apa? Untuk mempercepat kader posyandu untuk melaksanakan tugasnya untuk membantu. Dan selain itu juga, saya garis bawahi adalah masalah aspek kesejahteraan. Kita tahu bahwa ini sudah yang digancang-gancang pemerintah. Kita perlu kader untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan, tapi bukti lapangan bahwa kader posyandu untuk masalah kesejahteraan itu masih belum diperhatikan dan masih kecil untuk dalam segi keperhatian pemerintah. Jadi saya di sini sangat setuju dan bahwa apabila potensi penguatan dalam menyangga lingkungan sosial dalam melindungi kader kesehatan bangsa itu sangat penting dibandingkan rasa cinta dilihat sebagai disparitas emosional, karena itu sudah salah satu masuk dalam afirmasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara satu dari tim kontra. Selanjutnya kita akan beralih lagi kepada pembicara 2 tim pro. Kepada tim pro pembicara 2, dipersilakan dimulai dari sekarang. Mohon maaf sebelumnya Kak, saya mau memasang headset dulu biar nggak ada gangguan bunyi. Baik, silakan. Mohon maaf Kak, di sini sedang ada azan. Ya udah nggak apa-apa, ditunggu dulu azan di sana baru kita mulai lagi ya teman-teman. Iya, makasih Kak.
Bagaimana? Sudah selesai azannya? Sebentar lagi, Kak. Oke, udah, Kak. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar? Oke, pidato saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai tim pro menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi hari ini, yaitu Dewan ini memilih iklim sosial di mana rasa cinta atau eros dilihat sebagai disparitas emosional daripada afirmasi potensi dalam menyangga lingkungan psikososial dalam melindungi kader kesehatan bangsa. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumentasi mengapa kami sangat setuju dengan mosi hari ini, terlebih dahulu biarkan saya memaparkan sanggahan berdasarkan apa yang telah pendapat yang disampaikan oleh tim kontra. Yang pertama, di sini mereka mengatakan bahwa rasa cinta ini, mereka ini menunjukkan rasa cinta dari sisi pemerintah. Dewan Juri yang terhormat. Oke, Dewan Juri yang terhormat, biarkan saya jelaskan terlebih dahulu. Eros adalah rasa cinta, di mana rasa cinta ini itu pemainnya adalah seorang pasangan atau sebuah pasangan. Dewan Juri yang terhormat. Berarti di sini jika kita membicarakan pemerintah itu konteks rasa cinta di sini kita membahas tentang pasangan, bukan tentang rasa cinta negara kepada warga negaranya. Dewan Juri yang terhormat, fokus kita di sini hari ini adalah sebuah pasangan. Lalu Dewan Juri yang terhormat, di sini berarti sudah terbukti bahwa pembawaan yang dibawakan oleh tim kontra sudah tidak sesuai dengan jalan perdebatan yang telah kami berikan sebagai tim pemerintah. Lalu Dewan Juri yang terhormat, di sini langsung saja saya menuju argumentasi kenapa kita harus melihat rasa cinta atau eros sebagai bentuk disparitas emosional. Dewan Juri yang terhormat, yaitu hubungan antara rasa cinta dan disparitas emosional sendiri adalah ketika kita merasakan cinta, ketika kita merasakan perasaan ini, kita itu akan merasakan berbagai macam emosi. Dewan Juri yang terhormat, karena sekali lagi kita akan berhubungan dengan seseorang, yang berarti di sini ada perasaan bahagia, ada perasaan sedih, ada perasaan marah, dan itu wajar terjadi karena kita adalah seorang manusia. Dewan Juri yang terhormat. Lalu di sini kenapa kita harus melihat rasa cinta itu sebagai disparitas emosional daripada afirmasi potensi? Dewan Juri yang terhormat, afirmasi potensi sendiri adalah di mana kita berpikir bahwa segala sesuatu itu bernilai positif. Dewan Juri yang terhormat, misalnya ketika kita marah, kita akan berpikir bahwa sebaiknya kita tidak marah karena itu bukan tindakan positif. Dewan Juri yang terhormat, dan akan menimbulkan dampak negatif nantinya. Nah, inilah kenapa. Dan apa dampaknya jika orang-orang ini malah memandang rasa cinta itu sebagai afirmasi potensi atau menganggap ini atau menganggap sebuah hal ini tidak positif sehingga mereka memendamnya. Dewan Juri yang terhormat, lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah orang-orang yang menekan emosi mereka karena mereka berpikir ini bukan hal yang positif, itu akan berarti kita meremehkan emosi seseorang. Dewan Juri yang terhormat, dan jika emosi ini tidak keluar dari dalam hati manusia akan menyebabkan stres. Dewan Juri yang terhormat, sehingga nantinya akan berdampak kepada kesehatan mental seseorang. Lalu di sini Dewan Juri yang terhormat, afirmasi potensi itu sejatuhnya seperti toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Di mana kita itu berpikir positif, namun kita itu menyakiti diri kita sendiri. Itu adalah sebuah positif yang toksik untuk diri kita sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Dan ini jika terdapat dalam rasa cinta, maka akan terjadi yang namanya hubungan manipulasi, yaitu di mana kita dari mana misalnya seorang pasangan itu dapat melakukan gaslighting dan akan menyebabkan mental seseorang itu merasa tertekan. Dewan Juri yang terhormat, padahal menurut data yang saya dapatkan dari Kemenkes pada tahun 2018, rata-rata per tahun ini ada kasus sebanyak 9.000 kasus bunuh diri. Dewan Juri yang terhormat, dan
Dan sebagian besar dari pelaku bunuh diri ini adalah remaja, Dewan Juri yang terhormat. Bisa kita lihat remaja adalah bagian di mana masa-masa di mana kita merasakan emosi Dewan Juri yang terhormat, emosi yang tidak terkendali. Apalagi jika berhubungan dengan cinta Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu di sini jika remaja ini terlalu memandang cinta sebagai afirmasi potensi atau sesuatu yang positif dan tidak bisa kita mengeluarkan hal yang negatif karena kita terlalu menekankan ini kepada afirmasi positif, maka nantinya akan membuat remaja ini tertekan sehingga kasus bunuh diri ini akan selalu terjadi. Oke, Dewan Juri terhormat, memang ada orang yang bisa menahan diri dari bunuh diri ini, namun setiap mental orang berbeda, Dewan Juri yang terhormat. Apalagi jika sudah menyerang mental dan orang tersebut tidak kuat, maka ada kemungkinan ini terjadi dan kemungkinannya itu sangat besar. Berdasarkan data yang saya dapatkan itu bahkan mencapai angka 9.000, Dewan Juri yang terhormat. Lalu di sini, maka dari itu kita harus melihat sekali lagi rasa cinta itu sebagai disparitas nasional, disparitas emosional, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena kita seorang manusia dan emosi itu adalah sesuatu hal yang wajar dan kita tidak boleh menyepelekan hal ini sebagai hal yang biasa saja. Misalnya kita marah terhadap pasangan kita, itu bukanlah hal yang negatif, Dewan Juri terhormat. Itu Maaf, aja. waktunya sudah habis. Tapi ada sebab yang muncul, Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim Pro. Selanjutnya kita akan beralih lagi ke pembicara kedua dari tim kontra. Kepada tim kontra, pembicara kedua dipersilakan dimulai dari sekarang. Baik, saya akan membacakan pledoi saya dalam hitungan 1, 2, 3. Yang saya hormati para Dewan Juri dan teman-teman bertukar tambah pikiran saya. Saya sini bagian kontra, yaitu yang bersikap tentang mosi tidak memilih rasa eros. Tentu saja afirmasi lebih didahulukan rasa eros, karena kadang rasa eros atau rasa cinta itu berbanding tidak lurus, tidak koheren, dan tidak built-in di dalam hal ini. Alias karena ada belas kasihan dan ada emosional di dalamnya. Konsensus dan sikap dari kami sangatlah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, afirmasi positif sangat diperlukan. Dan afirmasi positif dipercaya bisa membantu seseorang untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam hidupnya. Saya ingin memparafrase dari Dr. Ibrahim El-Fikri, yaitu sebagai berikut. Kenyataan hanyalah persepsi Anda. Jika Anda ingin mengubah kenyataan hidup Anda, mulailah dengan mengubah persepsi Anda. Itu satu. Artinya afirmasi adalah cara yang paling mudah dan paling sederhana untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Afirmasi berupa pernyataan pendek dan sederhana, seperti contoh ayat kitab suci yang kita sampaikan berulang kali. Mohon maaf saudaraku, saya tidak menerima subsidi waktu untuk interupsi saudara. Sampai mana tuh? Oke, contohnya ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat kitab suci yang lainnya yang kita sampaikan berulang kali dan terus-menerus kepada diri sendiri, hal itu menjadi batu loncatan dan semangat, serta membawa kita ke hal yang lebih positif vibe. Lalu kemudian, hal itu tidaklah sulit, mengingat sebagai tenaga kesehatan harus saling menguatkan dan membuat satu suara yang dapat didengungkan hingga sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Negara demokrasi seperti Indonesia harus mengedepankan rasa ini, bukan sebaliknya hanya belas kasih tidak dapat menilai sesuatu dengan objektif. Saya garis bawahi dan memberikan benang merah bahwasannya melindungi nakes termasuk dalam memenuhi hak asasi manusia dan merupakan masalah yang harus diprioritaskan terutama dalam masa pandemi seperti ini. Salah satu contohnya adalah afirmasi. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara dua dari tim kontra. Maka kita akan beralih ke pembicara ketiga pada tim pro. Kepada tim pro pembicara ketiga dipersilakan dimulai dari sekarang. Ya, apakah saya terdengar? Sudah terdengar. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Selamat sore Dewan Juri yang saya hormati dan rekan berpikir saya dari tim kontra. Izinkan saya sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah untuk meneruskan jalannya perdebatan kita kali ini. Baik, sebelumnya kita akan membahas kembali mosi kita pada perdebatan ini adalah Dewan ini memilih iklim sosial di mana rasa
cinta atau eros dilihat sebagai disparitas emosional daripada afirmasi potensi dalam menyangga lingkungan psikososial dalam memenuhi kadar kesehatan bangsa. Dalam perdebatan kali ini, yang kita bicarakan adalah apakah kita ingin menempatkan rasa cinta atau eros, yaitu perasaan kita pada pasangan kita itu, sebagai disparitas emosional atau sebagai afirmasi potensi. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim pemerintah, kita harusnya menjelaskan bahwa cinta itu cocok dimasukkan ke dalam disparitas emosional, sedangkan dari tim kontra itu menjelaskan bahwa lebih baik menggunakan afirmasi potensi. Dewan Juri yang terhormat. Namun sayangnya dalam perdebatan kali ini dari tim kontra selalu menjelaskan mengenai tenaga kesehatan dan sebagainya yang tidak koheren dengan perdebatan kita kali ini. Dan juga sebelum itu, saya juga ingin menjelaskan terlebih dahulu apa saja titik perdebatan yang harus kita bahas pada perdebatan kali ini. Pertama, kita harus menjelaskan apa yang sedang terjadi atau status quo yang ada dalam keadaan di masyarakat. Yang kedua, apa dampak jika kita menerapkan emosional tadi atau kita menerapkan dari afirmasi potensi tadi, Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya saya ingin menyanggah beberapa hal dari yang disampaikan dari tim kontra. Tim kontra berulang kali menjelaskan bahwa nakes itu adalah penting, kita sebagai pemerintah peduli kepada nakes, kita memprioritaskan nakes. Namun Dewan Juri yang terhormat, siapa yang ingin menolak atau membenci nakes, Dewan Juri yang terhormat? Bukankah saat ini tidak ada yang menentang nakes, bahkan pemerintah sendiri itu mensupport nakes. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa kita harus mensupport nakes dan sebagainya, padahal sekarang ini saja nakes itu tidak dipermasalahkan, malahan nakes itu dihargai dan juga dihormati oleh masyarakat kita. Bahkan pemerintah sendiri juga memberikan intensif kepada nakes. Artinya apa? Artinya nakes sendiri itu sudah diperhatikan, Dewan Juri yang terhormat. Balik lagi kepada mosi kita kali ini, kita akan membahas mengenai apakah cinta atau eros tadi itu lebih cocok secara emosional atau secara yang mereka jelaskan tadi. Pembicara kedua menjelaskan bahwa afirmasi ini akan menyelesaikan masalah karena ini akan mengubah persepsi Anda, membuat Anda merasakan bahwa pikiran bawah sadar Anda secara lebih objektif dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita mengatakan bahwa hal tersebut dapat menyelesaikan masalah, kita harus secara rinci menjelaskan bagaimana prosesnya afirmasi positif tadi bisa menyelesaikan masalahnya. Karena mereka hanya menjelaskan mengenai awalnya saja, namun tidak menjelaskan bagaimana caranya bisa relevan atau bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Kemudian juga mereka menjelaskan mengenai bahwa dengan adanya afirmasi positif ini, seperti tadi jelas juga ada alam bawah sadar, mereka menjadi lebih positif dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita mengesampingkan masalah kita dan menutupi itu dengan semua kepositifan, maka sudah dijelaskan oleh pembicara kedua kami bahwa itu adalah toxic positivity atau positivity yang akan membawa kepada racun bagi kadar kesehatan bangsa kita, bagi generasi muda kita. Ketika kita menutupi hal tersebut, maka kita itu sudah keluar alur di mana kita itu menjadi sosok yang tidak bisa mengutarakan apa yang kita alami, tapi kita itu menutupinya semua dengan yang kita katakan kepositifan. Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya, pembicara pertama dan kedua kami sudah menjelaskan bahwa cinta dan emosi itu merupakan sesuatu yang penting. Karena tujuan awalnya sendiri, manusia itu adalah seorang manusia, bukan seorang yang perfect, harus bisa melakukan segalanya, harus bisa selalu positif dan sebagainya. Ketika kita merasa sedih, kita merasakan masalah dalam hubungan, dalam konteks ini adalah cinta eros, maka kita berhak untuk mengatakan itu. Kita tidak bisa harus fokus kepada kepositifan, harus dewasa dan sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian juga pembicara kedua tadi juga menjelaskan mengenai mental health, di mana mental health ini kan dalam mosi kita adalah kadar kesehatan bangsa. Salah satu aspek dari kesehatan juga dalam mental health atau kesehatan mental dari seseorang. Nah, generasi muda kita sudah dijelaskan bahwa saat ini banyak kasus bunuh diri di mana mereka itu termakan dari konten-konten di mana mereka harus positif, harus bersikap dewasa dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa mengutarakan yang mereka alami, Dewan Juri yang terhormat, sehingga kasus-kasus bunuh diri itu terjadi di kalangan remaja. Kemudian dari tim pemerintah sendiri sudah menjelaskan bahwa dengan adanya kita membiarkan remaja-remaja tadi untuk bisa bersikap secara emosional, maka semua permasalahan tadi akan berkurang dengan sendirinya, karena sebagai remaja sendiri mereka bisa mengutarakan apa yang mereka rasakan. Apa dampak yang dapat kita rasakan jika kita memilih emosional dibanding afirmasi potensi, Dewan Juri? Ketika kita bisa mengubah mindset dari remaja atau generasi muda kita untuk bisa lebih mengutarakan apa yang mereka alami, maka pertama itu akan menyelamatkan diri mereka sendiri di usia mereka yang sekarang, ketika mereka dibebani dengan stres harus positif dan sebagainya, pasti bisa dan sebagainya, hal tersebut dapat mengurangi beban mereka. Kedua, ketika mereka dewasa nanti, ketika mereka menjadi agen-agen, karena di sini masih kader konteksnya, di masa depan ketika mereka menjadi agen-agen kesehatan tersebut, di mana jadi orang-orang yang dewasa, mereka akan bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, mereka bisa menyelesaikan masalah secara lebih rasional, karena mereka sudah pada masa remajanya atau masa mudanya sudah bisa menempatkan diri mereka ketika mereka harus secara emosional bagaimana, ketika mereka harus secara dewasa bagaimana. Namun ketika kita sudah membatasi dari awal, mereka harus berpikir positif dan sebagainya, maka itu akan merusak diri mereka sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami sebagai tim pemerintah bangga membangun sini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara 3 dari tim pro. Selanjutnya kita beralih lagi ke pembicara 3 tim kontra. Kepada tim kontra pembicara 3 dipersilahkan dimulai dari sekarang.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami. Yang selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Ibu juri yang saya cintai dan banggakan kepada teman-teman peserta dalam debat hari ini. Yang pertama adalah saya akan menyanggah dari beberapa argumen yang telah dijelaskan oleh tim lawan. Yang pertama adalah ketika kita memberikan afirmasi positif kepada kader sama saja halnya kita memberikan kesenangan secara umum atau masyarakat ya. Yang bedanya yang dilihat kemanfaatan secara umum atau masyarakat yang dilihat kemanfaatan lebih luas dan bermanfaat berjangka panjang. Karena kita ini membutuhkan kader-kader kesehatan di masa pandemi. Yang selanjutnya adalah tanggapan selanjutnya di sini adalah toxic positivity. Menurut saya, hal tersebut lebih tepat diberikan kepada cinta daripada kepada afirmasi potensi. Yang selanjutnya adalah aspirasi positif tetapi berpotensi. Yang selanjutnya, kasus bunuh diri. Nah, hal-hal kita yang ketahui informasi bahwa di media ataupun dimanapun kasus bunuh diri atau pembunuhan itu lebih melibatkan kepada cinta. Dan selanjutnya adalah pembahasan bunuh diri ini menurut saya itu di luar terkait pembahasan kita, yaitu dengan Dewan ini memilih iklim sosial di mana rasa cinta eros dilihat sebagai disparasi emosional daripada afirmasi potensi dalam menyangga lingkungan psikososial dalam melindungi kader kesehatan bangsa. Dan selanjutnya adalah saya akan memaparkan yang pertama penetapan yang afirmasi potensi, yaitu penetapan yang positif seperti penegasan yang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan bernilai positif. Selanjutnya, dengan demikian dalam lingkungan psikososial dalam melindungi kader kesehatan bangsa ini, dengan penegasan yang diberikan terkait dengan afirmasi potensi, seperti prestasi yang telah diberikan kader betapa mulianya gitu seorang kader dengan keikhlasan dan dalam meningkatkan derajat kesehatan di dalam masyarakat. Karena kita ketahui bahwasannya kader ini adalah kaki jembatan bagi puskesmas di sekitaran kita dalam pendekatan dengan masyarakat. Dan selanjutnya adalah psikososial dengan menggunakan afirmasi potensi akan memberikan motivasi sehingga dengan otomatis kader kesehatan akan memberikan seluruh pengabdiannya terhadap kemanusiaan dan akan dijauhkan dengan keterlalaiannya. Yang selanjutnya adalah seperti salah satunya adalah kita memberikan sebutan pahlawan kepada kader kesehatan, apalagi di tengah pandemi saat ini. Saya memberikan sebutan tersebut karena kita ketahui bahwasannya SDA kita itu sangat-sangat minim dalam mungkin cukup buruk begitu. Dengan memberikan afirmasi kepada kader, kesehatan kita sudah memberikan penghargaan gitu yang jauh lebih berharga daripada cinta sebagai disparitas sosial. Karena apa? Karena dalam cinta hanya ada hanya antara individu dengan individu, tidak sama halnya dengan dalam melindungi kader kesehatan bangsa. Karena kita di sini membahas kader kesehatan bangsa yang bukan konteksnya itu individu dengan individu. Selanjutnya adalah arah positif juga menuntut kita untuk selalu berpikir positif nih pada halnya dengan cinta, bahwa kita ketahui dalam cinta pasti ada halnya positif dengan negatif. Pasti saya sudah menebak pasti kita semua di usia kita semua ini pasti sudah merasakan gimana pahit getirnya cinta dalam hal cinta tersebut. Karena tim lawan ini membahas cinta itu, karena menurut saya cinta itu hanya antara individu dengan individu, jauh dengan kebermanfaatan sosial. Karena individu hanya bisa dinikmati antara satu orang dengan satu orang lagi. Beda halnya dengan afirmasi potensi yang mengedepankan secara umum dan berpotensi berkelanjutan dan panjang dan lebih bermanfaat kepada masyarakat, jauh-jauh lebih bermanfaat dan panjang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara 3 dari tim kontra. Karena masing-masing pembicara dari setiap tim sudah berbicara dan menyampaikan pendapatnya, maka kita akan masuk ke sesi kesimpulan atau final statement yang akan
disampaikan oleh salah satu perwakilan tim. Kita mulai dari tim pro kepada perwakilan tim pro